Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan dengan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar salah, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia sila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Makmur dan Ibu Hatijah, selamat siang. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi Pak Makmur di sini sebagai coach dan Ibu Hatijah sebagai coach ya. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu ke Pak Makmur di sini sebagai coach. Apa persiapan yang Bapak sudah lakukan terkait pelaksanaan coaching sebentar? Jadi apa-apa yang kompetensi yang Bapak sudah siapkan mungkin ya yang akan dilaksanakan sebentar, Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan kompetensi yang disiapkan, paling tidak adalah menerapkan prinsip daripada coaching, bagaimana melakukan coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana paradigma coaching itu bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Itu beberapa hal yang disiapkan dalam rangka proses coaching ini. Ya, baik Pak. Ya, jadi semoga semua kompetensi yang diharapkan akan dicapai sebentar setelah pelaksanaan coaching ini bisa terwujud ya Pak. Ya, baiklah. Kalau begitu kita bisa mulai coachingnya mungkin ya. Ibu Hatijah sudah siap ya sebagai coaching? Ya, silahkan Pak dimulai Ibu, silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hatijah. Gimana kabar ini Ibu? Baik, alhamdulillah kalau kabar Ibu baik. Ibu hari ini baik dalam keadaan sehat saja Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sebenarnya kemarin saya waktu upacara kita mau ngobrol sesuatu, diskusi tentang ada hal yang saya ingin diskusikan dengan Bapak. Mungkin di kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol. Apa saya tidak mengganggu Bapak? Baik, terkait dengan hal tersebut, saya rasa saya punya waktu untuk hal tersebut. Kiranya ada apa ya kira-kira Ibu ini ingin melakukan diskusi dengan saya? Ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi atau ingin berbagi, silakan Bu. Saya punya waktu banyak kok untuk hal tersebut. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Sebenarnya ada hal yang ingin saya diskusikan sama Bapak. Apalagi Bapak selaku guru senior di sekolah dan wakasek kesiswaan juga, tentang ada sedikit permasalahan di kelas saya, di perwalian saya Pak, yang ingin saya diskusikan. Mudah-mudahan saya bisa dapat pencerahan setelah bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya Bapak. Oke, baik. Saya rasanya deg-degan ini Ibu sebagai rekan sejawat.
secara umur mungkin memang saya lebih senior daripada ibu. Syukurlah kalau ibu merasa perlu untuk berkonsultasi dengan saya. Syukur-syukur kita bisa berbagi pengalaman terkait dengan hal tersebut. Tapi kok saya jadi penasaran, Bu, ada apa kira-kira sehingga hal tersebut ibu perlu mendiskusikannya dengan saya. Gini, Pak. Kelas saya itu sebenarnya saya kan perwakilan kelas 8, 9 ya. Kelas saya itu karena Bapak ini kan guru bahasa Inggris juga, guru bahasa Inggris senior. Biasanya kan yang supervisi teman-teman bahasa Inggris ya. Biasanya ini berapa minggu belakangan ini ada sesuatu yang mengganjal di hati saya tentang ada Pak Guru yang ngajar di kelas perwalian saya, dan beliau ini metode pembelajaran yang lama ya, menurut saya. Kali ini teman-teman, anak didik saya atau perwalian saya melapor kalau gurunya tersebut sering menghukum mereka apabila ada tugas yang mereka tidak selesaikan. Yang tidak selesaikan, mereka sering dihukum mungkin secara fisik dan psikis, dan membuat anak didik saya jadi tidak nyaman. Oh begitu, Bu ya. Untuk sebelum lanjut mungkin Ibu Atija tidak usah ragu dan ini. Untuk percakapan kita ini tidak terekspos kok. Cukup privasi ini, Bu. Jadi Ibu tidak usah jika sekiranya memang saya bisa menjadi teman diskusi, diungkapkan saja, Bu. Dalam artian Ibu kayaknya masih terbata-bata. Jangan khawatir, Bu. Insya Allah diskusi kita ini akan tidak terekspos keluar, Bu. Bahkan terhadap person yang disinggung pun di dalamnya itu insya Allah tidak akan karena intinya adalah kita bisa untuk bagaimana berkembang lebih jauh. Saya rasa itu yang baik. Mendengar dari apa yang disampaikan tadi Ibu sesungguhnya menghadapi sebuah masalah, dan masalah itu Ibu memerlukan teman untuk curhat, kira-kira seperti begitu. Nah, kira-kira apa kira-kira tujuan kita ini melakukan diskusi, kira-kira menurut Ibu seperti apa? Menurut saya adalah yang pertama pasti mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya lagi hadapi. Saya merasa lega karena awalnya saya agak ragu nih menceritakan hal ini ke teman yang lain, tapi karena saya tadi Bapak sudah bilang nanti ini adalah rahasia kita berdua istilahnya, jadi saya bisa lepas. Jadi beliau ini dalam pengajarannya selalu memberikan catatan-catatan yang terlalu panjang, terlalu banyak tugas anak-anak yang dia berikan berupa catatan, dan bisa berlembar-lembar. Dan kalau misalnya dia tidak selesaikan, anak ini bisa dikasih berdiri di kelas, atau bisa saja dia tidak dikasih masuk di kelas. Dan yang lebih parahnya lagi, Pak, di akhir-akhir ini ada peserta didik saya atau anak perwalian saya yang sudah tidak mau pergi sekolah. Nah, terakhir katanya karena bu guru ini menegur dia dengan secara agak kasar mungkin di kelasnya, di depan teman-temannya, dan membuat dia jadi down sampai dia sudah 2 minggu dia tidak ke sekolah. Itu, Pak. Begitu ya. Baik, dari apa yang disampaikan tadi Ibu Atija, saya bisa poinkan menjadi 2 poin besar kalau saya mencermati dari apa yang disampaikan. Yang pertama adalah sesungguhnya yang bersentuhan langsung sebenarnya dengan permasalahan itu karena Ibu Atijanya sebagai wali.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini sesungguhnya juga memerlukan memang pendekatan yang pas, karena ini berkaitan dengan rekan sejawat kita. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Atija, apa yang dilakukan tadi Bapak ini, kira-kira kalau menurut ini tidak relevan untuk kondisi kekinian, atau jangan-jangan masih relevan dengan kondisi kekinian? Kalau menurut saya sih sudah tidak relevan dengan zaman milenial sekarang. Karena kalau mencatat itu kayak dulu ya, BBSA itu kan masih zaman kolonial lah, menurut saya itu pribadi. Dan sekarang kan mungkin masih ada metode-metode yang lebih bagus daripada mencatat itu sebagai tugas anak-anak yang mereka nggak bisa selesaikan dalam waktu tertentu. Oke, jadi menurut Ibu Atija, ini pendekatan atau metode yang digunakan sudah relevan dengan zaman. Iya. Nah, kemudian tadi ya juga saya mendengar Ibu menyampaikan bahwa sudah ada kondisi beban psikologis yang dihadapi oleh salah seorang peserta didik, yang sampai akhirnya ada rasa keengganan untuk ikut dalam proses belajar tersebut. Saya konfirmasi, benar seperti itu, Bu? Benar sekali, Pak. Jadi ada siswa saya bernama Irfan ini, kebetulan rumahnya ini kan agak jauh dari sekolah. Dia agak jauh dari sekolah, dan ke sekolah itu dia harus menumpang motornya temannya. Karena kebetulan rumahnya ini tidak ada akses PT-PT ke situ, Pak. Kalau di istilah kita, tidak ada jalur PT-PT ke sini. Jadi dia harus naik motor kalau harus ke sekolah, atau dia harus numpang di temannya. Padahal dia tidak punya motor, jadi sering satu minggu itu pasti ada alfanya. Kalau tidak ada yang bonceng dia, pasti dia alfa. Jadi karena alfa ini masuk dan mendapati dia pas ada di kelas, dan dia mengatakan bahwa jangan bilang ke sekolah, sekalian berhenti untuk sekolah. Nah, ini yang membuat anak ini jadi sudah 2 minggu lebih tidak masuk sekolah. Ini yang menjadi permasalahan di saya sebenarnya. Karena ada peserta didik saya yang ingin berhenti sekolah, Pak. Gitu. Oke, baik. Berdasarkan apa yang disampaikan, ini sesungguhnya saya konfirmasi lebih jauh, Ibu ya. Ini ada dua sesungguhnya yang saya lihat. Itu pertama, metode pendekatan yang dipakai itu masih metode yang kolonial, yang istilah Ibu ya, dan saya rasa istilah Ibu ini sepaham dengan saya lah, istilah kolonial. Dan yang kedua, itu pendekatannya masih pendekatan yang tidak berusaha mungkin memenuhi kebutuhan murid itu kira-kira, karena masih berdasarkan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu, maksudnya, Bu? Ya, benar. Mungkin beliau ini, padahal saya sudah pernah konfirmasi sama ibu ini, kan dia sering nanya saya, kenapa Irfan setiap minggu pasti ada alfanya. Jadi saya sudah konfirmasi sama beliau bahwa kondisinya memang seperti itu. Tetapi masih tetap dia melakukan itu. Dia masih melakukan hal yang membuat anak tidak nyaman, dan membuat saya mungkin beliau ini tidak berpihak sama siswa. Kalau menurut saya, kan. Menarik ini, Bu, menarik apa yang disampaikan. Terus ini kan masalahnya sudah berlangsung beberapa saat. Kira-kira menurut Ibu apa solusi yang mungkin bisa Ibu ambil sebagai wali kelas terhadap permasalahan tersebut? Iya, gini Pak. Saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan anak ini sebelum ada kejadian ini sebenarnya. Memang sebelum-sebelumnya juga itu sering tidak masuk di jam bahasa Inggris.
Jadi saya bilang harus datang, walaupun bagaimana kondisinya, walaupun kamu dihukum di depan kelas, tetap kamu harus datang. Karena nanti penilaian akhir adalah dari Pak gurunya. Jadi ada mungkin 2 minggu, 3 minggu dia datang, tapi setelah ada kejadian lagi sudah mengatakan bahwa jangan lagi ke sekolah, itu saya tidak ada akses lagi. Apalagi anak ini tidak ada nomor WA-nya, nomor perwalian dari misalnya orang tuanya tidak ada di grup wali juga, dan sudah cek tidak ada, karena mungkin kondisi orang tuanya memang sudah hidupnya begitu Pak, tidak mampu. Dan yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah mencari siapa-siapa anak yang sering membonceng dia di sekolah. Dan setelah saya mendapatkan informasi bahwa rumahnya ada di Soreang yang agak jauh, nanti saya berusaha untuk menemui dia untuk berkunjung kira-kira apa permasalahannya, dan kalau bisa saya ingin membujuk dia kembali ke sekolah lagi. Baik, cukup proaktif Bu ya sebagai seorang wali. Kalau boleh saya bertanya lebih jauh Bu, ini terkait solusi yang kira-kira Ibu ambil terkait dengan metode si guru tadi dengan pendekatan yang agak sedikit kurang bersahabat. Apa kira-kira solusi yang Ibu rencanakan untuk solusi hal tersebut? Dalam waktu dekat saya akan melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan Pak guru tersebut. Mudah-mudahan dia tidak tersinggung dan mudah-mudahan dia kami bisa berkomunikasi dengan baik dan membicarakan bahwa ini ada kepentingan anak, bukan kita kepentingan kita berdua. Mudah-mudahan dia bisa mengerti bahwa anak di atas segala-galanya. Maksudnya peserta didik ini kita tidak boleh mematikan karakter dia sampai dia tidak ada niat lagi untuk sekolah. Mudah-mudahan itu yang saya akan lakukan pendekatan dengan Pak gurunya ini, Pak guru bahasa Inggrisnya. Yang kedua, saya akan berkunjung ke anaknya. Oke, baik. Ibu tadi menyatakan ada dua solusi. Ada dua solusi. Yang pertama itu bicara dari hati ke hati. Nah, ini memang bisa jadi sebuah pendekatan karena ini terkait dengan teman sejawat. Yang kedua, Ibu akan melakukan silaturahmi, mungkin bahasa saya, atau berkunjung ke yang bersangkutan untuk berbicara lebih jauh. Nah, kira-kira Bu, dari tiga ini rencana yang ini, yang kira-kira yang prioritas Ibu ambil dan paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya, itu tadi Pak, saya akan melakukan pendekatan dengan Pak guru ini. Kebetulan tempat duduk saya tidak terlalu jauh, hanya satu meja dengan beliau. Mungkin kalau pada saat jam istirahat saya akan melakukan komunikasi, diskusi dari hati ke hati lah Pak. Gitu. Oke, baik. Kira-kira ada orang atau pihak yang kira-kira bisa membantu komitmen itu dalam hal tersebut? Mungkin Bapak sebagai supervisor bahasa Inggris, mungkin kan dalam waktu dekat ada supervisi kelas. Tempat Bapak bisa melakukan apa lagi namanya, diskusi sama ibu ini setelah melakukan supervisi di kelas. Terkait dengan mungkin pada saat dia mengajar seperti apa, dan sebagai guru bahasa Inggris yang senior mungkin Bapak lebih didengar sama dia. Oke, baik. Itu dari saya. Kalau dari sisi saya, insya Allah saya akan bantu. Tapi ada mungkin pihak lain selain saya, mungkin Ibu, karena saya dengan Ibu kan boleh bilang kelihatan kedekatannya ini. Nanti dianggap ada semacam keberpihakan karena Ibu dekat sama saya. Kira-kira ada orang lain yang kira-kira bisa membantu Ibu dan mungkin ada teman saya yang dekat dengan dia, yang kebetulan dia lebih tua dari beliau ini. Karena saya dengan yang Pak guru ini yang bahasa Inggris, dia senior Pak, jadi saya agak canggung sebenarnya. Jadi mungkin saya akan mendekati dulu ibu yang satu, yang guru IPA yang kebetulan satu mejanya sama.
Nah, dan dia sangat dekat dengan beliau, dan ini kayaknya lebih dia dengar kalau bicara. Mungkin saya akan komunikasikan. Kebetulan dia ngajar juga di kelas saya pelajaran IPA. Dan dia juga, dia pernah bicara juga dengan saya. Oke, Bu. Menarik apa yang kita diskusikan, Bu, dan kira-kira apa yang Ibu bisa rasakan dari hasil diskusi KT ini? Di awalnya kan tadi mungkin Ibu masih bimbang, ragu terhadap strategi atau cara yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Setelah melakukan diskusi dengan Bapak, saya merasa tenang sekarang. Saya tahu apa yang saya ingin lakukan, bahwa dari awalnya saya ragu apa-apa saja yang saya ingin lakukan, nanti apakah ini salah, apakah ini benar. Ternyata saya sudah dapat jawabannya sekarang. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Satu hal lagi, Bu. Ibu kan sudah mengatakan tadi bahwa dalam waktu dekat ini sudah melakukan ini. Saya mungkin akan menunggu nanti tindak lanjutnya, Bu. Kita akan mungkin bertemu nanti. Kalau kali ini mungkin Ibu yang meminta saya berdiskusi, mungkin kira-kira sepekan kemudian saya mungkin yang akan meminta Ibu untuk terkait dengan tindak lanjut dari hal tersebut. Karena saya menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak bisa ditunda terlalu lama, karena ini terkait dengan peserta didik kita. Terkait dengan peserta didik ada terkait banyak hal sesungguhnya, terkait dengan Ibu sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru, dan ada melibatkan juga siswa. Saya rasa seperti Ibu, terima kasih Ibu bersedia memilih saya menjadi teman diskusi yang baik. Semoga kebersamaan ini bisa saling memberi makna, Bu. Oke, Bu, selamat. Insya Allah kita akan bertemu nanti pada sesi berikutnya. Saya menunggu hasilnya, Bu, ya. Oh iya, insya Allah, Pak. Oke. Melakukan tindakan yang tadi saya akan lakukan, saya akan berdiskusi kembali. Hasilnya seperti apa nanti saya komunikasikan. Mudah-mudahan waktunya saya tidak mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sudah menjadi opsi yang baik untuk saya. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa berkomunikasi kembali dengan permasalahan yang berbeda. Mudah-mudahan tidak ada masalah sebenarnya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali tadi apa yang didiskusikan ya oleh Pak Makmur dengan Ibu Hatijah, dan semoga sekarang setelah melakukan coaching ini perasaan Ibu Hatijah sudah lega ya, karena sudah berbagi cerita dengan Pak Makmur ya. Ada beberapa hal yang sempat saya amati tadi, yaitu Pak Makmur di sini sebagai coach itu sudah melakukan proses coaching melalui alur tirta, itu sudah terlaksana ya, di mana di penyampaian tujuan sudah sangat jelas apa tujuan coachingnya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah tadi yang dihadapi oleh Ibu Hatijah, selanjutnya juga sudah berusaha mengarahkan apa solusi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Hatijah atau apa aksi yang akan dilakukan ya. Jadi itu juga sudah terlaksana tadi rencananya, rencana aksinya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah sangat terlihat jelas bahwa kepada siapa Ibu Hatijah nantinya akan bekerja sama supaya masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan ya. Dan saya rasa sudah sangat bagus sekali tadi proses coachingnya yang dilakukan oleh Pak Makmur sebagai coach, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilaksanakan ini bisa menjadi motivasi nantinya, terutama kepada Ibu Hatijah sebagai coach di sini, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Hatijah itu nanti bisa betul-betul terselesaikan, dan tidak akan ada lagi muncul masalah-masalah yang serupa ya Ibu ya. Kita berharapnya seperti itu.
Dan tadi mengenai kompetensi yang dilakukan sebagai coaching, ya alhamdulillah juga sudah terlaksana. Jadi saya perhatikan Pak Makmur sudah menjadi pendengar yang baik, ya menyimak semua apa yang diungkapkan oleh Bu Hatijah, kemudian hadir sepenuhnya dan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Hatijah dan Pak Makmur atas pelaksanaan coaching hari ini. Mudah-mudahan proses ini akan bermanfaat sekali buat kita semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ratna dengan Pak Makmur hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana yang bertindak sebagai coachnya adalah Bu Ratna dan yang menjadi coachingnya adalah Pak Makmur. Kira-kira untuk yang Bu Ratna sebagai coachnya, apa-apa saja yang Ibu sudah siapkan dalam hal untuk mengcoach Pak Makmur? Ya, terima kasih Bu. Jadi di sini saya telah mempersiapkan alur yang sebentar akan saya lakukan pada proses ini, yaitu alur tirta ya, di mana ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian penyampaian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang harus saya persiapkan yaitu present, hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang bisa saya persiapkan dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana sebentar dengan baik. Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai. Jangan lupa alur-alur dari tirta tadi Ibu dalam mengcoach Pak Makmur sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti sebentar bisa berjalan dengan baik. Oke, bisa dimulai sekarang. Silakan Pak Makmur. Kedengaran. Kedengaran? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makmur. Apa kabar ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Makmur sendiri bagaimana kabarnya? Ya, seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah baik juga, Bu. Tahu kenapa Makmur menghubungi Ibu? Sebenarnya ada kepentingan saya sih sebenarnya, Bu. Tapi mudah-mudahan Ibu punya waktu untuk saya. Insya Allah Ibu punya waktu. Ibu jadi penasaran ini. Apa sih yang akan Makmur sampaikan ke Ibu? Begini, Bu. Saya sebenarnya sudah ada kegalauan sih, Bu. Tapi kegalauan ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa saat. Cuma sejauh ini masih saya simpan-simpan saja untuk saya sendiri. Tapi kayaknya hal ini tidak bisa saya biarkan berlangsung lama. Oleh karenanya saya meminta Ibu untuk paling tidak menemani saya untuk
curhatlah bahasa saya seperti itu. Ya, ya, insya Allah ya, itu akan mendengarkan curhatannya. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Makmur saat ini merasa galau? Apa sih yang Makmur rasakan atau alami saat ini? Ada sih sebenarnya Bu, tapi gimana ya? Gimana ya bilangnya Bu ya? Begini Bu, saya sebenarnya ada sedikit masalah dengan salah seorang guru saya, yaitu guru mata pelajaran matematika. Itu kayaknya saya merasa tidak enak karena sering disindir di dalam kelas. Kemudian saya juga melihat kok nilai saya selalu turun, padahal rasa-rasanya banding dengan teman-teman saya, kayaknya saya tidak jauh beda sih Bu sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan sih perasaan saya saja Bu. Itu sih Bu yang saya rasakan sampai hari ini. Oh, ya. Tadi Makmur mengatakan disindir oleh gurunya. Kalau boleh tahu atau mungkin bisa diceritakan kenapa Makmur merasa bahwa Makmur disindir oleh gurunya. Kalau bisa diceritakannya lebih detailnya lagi. Begini Bu, yang saya maksud tersindir sebenarnya begini. Ini kan guru matematika itu ada les privat yang dia buka, dan semua teman-teman saya itu pada ikut. Yang kalau saya sendiri yang tidak ikut Bu. Makanya ibu gurunya biasa bilang kalau di dalam kelas itu menyatakan bahwa kalau ada siswa itu kalau tidak ikut les tambahan itu dia akan terbelakang. Makanya saya merasa bahwa itu yang di sini adalah saya, karena cuma saya Bu yang tidak ikut sama les privat beliau. Nah itu juga sih mungkin yang melatar belakangnya sehingga ya bisa jadi nilai saya turun. Tapi mudah-mudahan kalau terkait nilai mungkin prasangka saya saja, mungkin memang jawaban saya terhadap ujian-ujiannya itu memang tidak benar. Itu yang saya rasa. Oke. Jadi menurut Makmur sendiri, tujuan Makmur memanggil Ibu untuk bercerita apa sih? Tujuannya apa sih yang ingin Makmur harapkan dari pertemuan kita ini? Begini Bu, ini kan terkait beban psikologis saya. Saya rasanya awal-awalnya sih bisa menahan, tapi lambat laun kayaknya saya tidak bisa. Makanya saya ke Ibu untuk berdiskusi supaya kegalauan ini paling tidak bisa hilang gitu Bu. Mudah-mudahan dengan dari Ibu saya bisa mengambil sikap seperti apa Bu. Ya, oke. Tadi kan di sini masalahnya adalah tentang ya, yang ini ya, Makmur mungkin tidak mengikuti sehingga nilainya tidak seperti dengan teman-temannya. Jadi menurut Makmur sendiri apa sih penting? Apakah menurut Makmur ini apa yang menjadi kendala sehingga Makmur tidak bisa mengikuti les itu? Kenapa Makmur tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain? Begini Bu, sebenarnya yang disampaikan guru tersebut sebenarnya benar sih sebenarnya Bu, bahwa kalau saya tidak ikut otomatis akan terbelakang pengetahuan. Benar, cuma persoalannya Bu, saya sebenarnya dari kalau ditanya mau, cuma kebetulan saya punya kegiatan itu bentrok dengan jadwal les tersebut, dan sejauh ini saya menganggap dua-duanya itu saya tidak bisa mengatur seperti apa. Jadi jalan keluarnya, jalan yang saya ambil ya tidak ikut sama les tersebut. Seperti itu Bu. Begini ya,
kalau makmur menganggap itu dua-duanya penting, menurut makmur sendiri, kalau disuruh memilih ya di antara keduanya ini, antara les dengan latihan, ya, yang mana kira-kira makmur akan prioritaskan terlebih dahulu? Baik, kalau disuruh memilih, sebenarnya saya sebenarnya bingung mau memilih apa, karena ini latihan saya di hari Sabtu di sore hari. Ini terkait dengan keikutsertaan saya dalam ajang mewakili kabupaten dalam suatu lomba. Dan ini latihannya intensif dilakukan setiap sore. Seperti itu, Bu, masalah yang saya hadapi. Oke. Nah, kalau seperti itu, berarti mungkin saja ya, kalau menghadapi keadaan ini, mungkin makmur punya solusi atau alternatif yang bisa makmur lakukan supaya semuanya bisa berjalan, dua-duanya bisa berjalan. Ya, meskipun itu ada yang diprioritaskan, tapi mungkin bisa juga dijalankan dua-duanya. Mungkin ada alternatif yang bisa dilakukan, bagaimana? Ada sih sebenarnya, Bu, yang saya pikirkan. Ada dua sesungguhnya yang ada di pikiran saya sekarang. Yang pertama itu adalah jika sekiranya misalnya guru tersebut ingin membagikan video les privat tersebut, maka saya akan mengejar ketertinggalan saya dengan belajar secara mandiri dari video. Yang kedua, bisa juga jika sekiranya jadwal les itu gurunya pindahkan di hari Sabtu sore, karena kebetulan jadwal latihan saya itu oleh pelatih kalau hari Sabtu off, Bu, sampai dengan hari Minggu, nanti lagi mulai di hari Seninnya. Jadi dua itu sebenarnya yang saya pikir yang bisa menjadi yang saya pikirkan bisa menjadi solusi bagi saya, seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi tadi setelah ada alternatif, kira-kira apa yang mesti makmur lakukan dalam hal ini untuk menghadapi permasalahan ini? Atau ada mungkin yang bisa ada rencana-rencana yang sudah ada di pikiran makmur untuk melakukan sesuatu supaya itu bisa terpecahkan masalahnya. Seperti tadi kan dikatakan bahwa mungkin ada video yang bisa didapatkan ya, sehingga bisa makmur pelajari sendiri, atau mungkin saja jadwal lesnya itu bisa dipindahkan ke hari yang lain yang tidak berbenturan dengan jadwal latihannya makmur. Nah, selama ini apakah sudah ada hal yang makmur lakukan dalam hal itu? Dalam alternatif yang tadi itu yang sudah disampaikan, apa ada yang sudah dilakukan atau apa yang mesti makmur lakukan barangkali? Belum sih, Bu, karena masih bingung. Tapi yang saya pikirkan adalah yang sekarang yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama itu saya ingin menemui guru matematika saya dan menyampaikan dua hal tersebut. Mudah-mudahan ibu gurunya itu bisa memilih memberi saya kesempatan kepada dua hal tersebut, bisa dengan kasih videonya atau jadwal lesnya menyesuaikan dengan jadwal saya. Itu rencana dalam waktu dekat saya akan ke gurunya untuk menyampaikan hal tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, saya rasa itu sudah ide yang bagus sekali ya, makmur ya. Jadi sudah mau berusaha nantinya untuk menemui gurunya, berbicara dengan gurunya, karena biar bagaimanapun yang masalah ini kan adalah masalahnya makmur ya. Jadi memang perlu ada alternatif penyelesaian yang harus makmur lakukan sendiri. Nah, saya rasa yang tadi itu adalah ide yang sangat bagus ya. Kira-kira kalau sudah
ada di ini jadi ide, kapan kira-kira Makmur bisa lakukan itu? Ya. Apakah begini ya, sebelum dijawab, apakah ide itu tidak mengganggu, misalnya begini, apakah Makmur yakin dengan ide yang akan Makmur lakukan dengan menemui guru matematikanya? Apakah sudah yakin? Apakah tidak berpengaruh nanti ketika ada solusi dari guru matematika, apakah tidak akan berpengaruh dengan jadwal latihan latihan bulu tangkisnya? Kalau sudah ada solusi dari gurunya. Baik, saya rasa saya akan komitmen dengan hal tersebut karena ini juga saya sudah konfirmasi dengan pelatih saya dan diberi untuk membicarakan terkait dengan jadwal. Jadi sekiranya misalnya nanti saya sudah berbicara sama guru dan dipindahkan dari hari Sabtu, kemudian ada perubahan jadwal latihan saya, maka saya akan tetap komitmen terhadap guru tersebut. Karena ini juga sudah sepengetahuan dengan pelatih saya. Itu kira-kira Bu yang ini. Kemudian kalau ditanya terkait dengan kapan, sebenarnya sebelum diskusi ini berlangsung, sebenarnya saya masih bingung seperti apa. Tapi setelah berdiskusi dengan Ibu, insya Allah juga besok Bu, kebetulan beliau juga ngajar besok hari Senin, besok ngajar di kelas. Tapi mungkin saya bukan di kelas, saya menghadapnya karena banyak teman-teman. Mungkin saya akan menghadap ke ruangannya, kira-kira seperti itu. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah menghadap ke guru yang bersangkutan mendapatkan solusi yang terbaik dan itu tidak juga mengganggu dengan aktivitas latihannya ya. Mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik nantinya dan alhamdulillah kalau Makmur sudah bisa mengungkapkan bahwa Makmur akan komitmen ya dengan apa yang sudah yang akan Makmur laksanakan nantinya ya. Mudah-mudahan ini semua akan berjalan dua-duanya, jadi kegiatan lesnya kemudian kegiatan latihannya itu akan berjalan semuanya tanpa ada yang akan ditinggalkan ya, ada yang ditinggalkan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan Ibu akan melihat bagaimana nanti perkembangannya beberapa hari kemudian. Ibu akan melihat perkembangan dari aktivitas yang Makmur akan laksanakan nantinya. Apakah memang betul Makmur bisa melaksanakan ini dua-duanya ya tanpa harus ada yang ditinggalkan. Dan mudah-mudahan dengan komitmen yang dilakukan itu Makmur bisa targetnya untuk mencapai nilai matematika yang baik seperti teman-teman lainnya yang ikut les itu juga bisa tercapai ya tanpa meninggalkan latihan, dan untuk latihannya juga dapat berlangsung dengan baik sehingga Makmur bisa mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan, bisa menjadi atlet yang bisa mengangkat nama baik sekolahnya dan masyarakatnya, barangkali seperti itu ya Makmur ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, Ibu bersedia curhat, mendengar curhatan saya. Saya rasanya sudah percaya diri Bu untuk menghadap sama guru. Kalau sebelum-sebelumnya nggak berani Bu, masih dalam taraf jangan-jangan. Tapi setelah berdiskusi sama Ibu, alhamdulillah saya sudah yakin bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Terima kasih banyak Bu, ini Ibu meluangkan waktu begitu banyak, bersedia mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak ini Bu. Ya, sama-sama. Nah, sukses selalu ya. Ya. Jadi tolong atur waktu dengan baik saja, itu kuncinya. Semoga dua-duanya bisa berjalan dengan baik ya. Ya, Ibu juga makasih dengan ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum Makmur. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Makmur dan Bu Ratna, di mana Pak Makmur sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coachnya.
Kalau saya perhatikan di sini bahwa praktek coaching dalam dengan menggunakan model Tirta sudah terlaksana dengan baik, di mana di situ sudah terlihat tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya juga sudah nyata di situ, dan tanggung jawabnya sudah terlihat jelas. Di situ juga ada komponen yang 3 komponen sudah terlihat di sana, yaitu kehadiran penuh, di mana Bu Ratna sebagai coachnya di situ mendengarkan dengan baik sambil mencatat mungkin apa-apa yang Pak Marbur tadi tanyakan ya. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa Ibu Ratna sebagai coach sebagai pendengar yang aktif dengan apabila Pak Makmur mengajukan suatu permasalahan, di situ terlihat bahwa Bu Ratna mengangguk-angguk kepalanya. Dia mendengarkan dengan baik ya, dengan seksama apa-apa yang Pak Makmur tanyakan dan diskusikan tadi. Dan di situ juga terlihat banyak pertanyaan yang berbobot ya, banyak sekali memancing Pak Makmur untuk mengungkapkan apa yang dia akan laksanakan nanti. Jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempraktikkan praktek coaching ini dengan model Tirta dengan lebih baik lagi, lebih banyak lagi ke peserta didik kita dan teman sejawat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Sila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu Hatijah sama Ibu Ratna mengawali kegiatan praktik coaching sore ini. Hari ini Ibu Hatijah akan bertindak sebagai coach dan Ibu Ratna akan bertindak sebagai coachnya. Nah, mengawali kegiatan kita ini ada yang ingin saya sedikit menguatkan dari coach Ibu Hatijah. Apa persiapan-persiapan yang Ibu telah lakukan dalam melakukan coaching alur Tirta pada sore hari ini? Oke, terima kasih untuk Pak Makmur. Yang saya persiapkan dalam praktek coaching ini adalah saya sebagai coach sini saya akan melihat dan memahami dan akan melakukan komponen dari praktek dari model Tirta tersebut. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya sebentar pada saat mengcoach Bu Ratna. Saya akan mendengarkan sepenuhnya. Saya akan memperhatikan penuh dan mungkin akan melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk Ibu Hatijah, untuk selanjutnya silakan Bu untuk melakukan kegiatan proses praktik coaching terhadap permasalahan yang akan didiskusikan bersama dengan coaching. Silakan Bu. Oke. Gimana Bu Ratna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hatijah. Oke Ibu, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Bu, baik dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya. Kayaknya kemarin Bu Ratna ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya gitu. Iya, betul sekali Bu. Jadi saya ingin
berbagi cerita dengan Ibu tentang permasalahan saya di kelas, khususnya dalam proses belajar mengajar. Oh, itu Ibu. Bagaimana proses pembelajaran di kelasnya, Bu? Terus terang Ibu ya, saya merasa kecewa. Beberapa pekan ini saya merasa kecewa dengan siswa kelas 12 yang saya ajar. Kenapa? Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kecewa dengan pembelajaran Ibu di kelas? Begini Bu, saya merasa kecewa itu karena umumnya siswa kelas 12 yang saya ajar itu sepertinya pemahaman mereka tentang beberapa materi yang saya ajarkan itu kurang. Artinya di pelajaran saya itu materi yang diajarkan itu ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Jadi ketika saya mau memberikan materi, itu biasanya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai sebagai masukan buat saya sejauh mana kemampuan yang mereka ya. Artinya sebelum pembelajaran itu biasanya kan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengetahuan awal yang mesti mereka punya, mereka miliki sebelum masuk ke materi selanjutnya. Tapi kenyataannya ketika saya bertanya kepada siswa kelas 12 yang saya ajar itu, ternyata kebanyakan mereka tidak tahu sama sekali. Ya. Kenapa bisa begitu? Saya bertanya apakah materi ini sudah dipelajari di kelas 10 atau kelas 11. Nah, jawaban mereka iya sudah dipelajari. Hanya saja yang saya herankan kalau memang sudah dipelajari, kenapa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang mana pertanyaan saya itu sebenarnya sudah mereka dapatkan di kelas sebelumnya. Iya Ibu. Terima kasih karena memilih saya untuk mendiskusikan permasalahan dari Ibu. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu, sebenarnya apa tujuan kita melakukan diskusi ini? Ya, itulah Bu, saya meminta Ibu meluangkan waktunya. Saya ingin mendiskusikan, Ibu. Saya ingin keluar dari permasalahan ini. Saya ingin berbagi cerita kepada Ibu. Mungkin saja setelah berbagi cerita ini saya bisa mendapatkan solusi tentang bagaimana saya menyelesaikan masalah saya ini. Seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya Bu, boleh Ibu yang seperti yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa hambatannya dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi? Apa kendalanya? Jadi begini Ibu, jadi proses belajar mengajar saya itu terkendala dari itu tadi Ibu. Jadi saya sebenarnya sangat berharap bahwa siswa yang naik ke kelas 12 yang nantinya yang saya ajar sekarang ini contohnya itu sudah punya pengetahuan awal yang mereka dapatkan di kelas 10 dan kelas 11 pada beberapa materi ya. Sebagai contoh Ibu, saya kan mata pelajaran kimia ya, mengajar kimia. Jadi di kelas 12 itu ada materi yang merupakan materi lanjutan. Artinya sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika saya mau lanjut ke materi, saya biasanya bertanya dulu hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah mereka dapatkan di kelas 10 dan di kelas 11. Sebelum saya lanjut ke materi yang ada di kelas 12 dan itu memang saling berkaitan ya. Jadi itu materinya adalah materi lanjutan, tapi kenyataannya siswa saya yang saya ajar itu, yang saya tanya itu, mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan harapan saya. Ya, saya cuma heran Ibu, apakah memang mereka di kelas 10 itu tidak mempelajari? Ya, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apalagi namanya berarti peserta didik Ibu yang di kelas 12 ini
tidak memahami materi prasyarat di kelas 10 dan kelas 11. Jadi pada saat dia naik di kelas 12, materi yang harusnya dia sudah memahami di kelas 10 dan 11 tidak dipahami, akhirnya dia terkendala di kelas materi di kelas 12 ini, Bu ya. Ya, betul sekali, Bu. Karena ketidakpahaman mereka pada materi prasyarat ini, akhirnya materi yang saya berikan di kelas 12 ini lambat. Ya, jadi ini juga menjadi satu kendala sehingga proses belajar mengajar saya di kelas itu berjalan dengan lambat. Iya, seperti itu. Berjalan lambat. Jadi gini, Bu, kalau begitu apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini sebenarnya? Tapi ini masalah yang sudah sebenarnya masalah yang kompleks sebenarnya, Bu, karena materinya itu kan berlanjut, otomatis materi yang harusnya dia sudah tahu di kelas 10 dan 11, dia tidak bisa di kelas 12 ini. Akhirnya terkendala pasti. Atau Ibu kembali lagi ke mengajarkan materi kelas 10 dan 11 atau bagaimana, Ibu? Nah, seperti itu, Bu, kenyataannya. Selama ini, kalau saya lihat, contoh ya, Bu, materi kelas 12 itu kan ada materi penyetaraan reaksi redoks, ya. Itu seharusnya saat ini saya sebenarnya sudah masuk di materi terakhir, ya, bab terakhir, Bu. Tapi kenyataannya saat ini saya masih berada di materi bab 2 di pertengahan. Itu disebabkan karena tadi saya harus menjelaskan ulang, ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, ketika siswa yang saya tanya-tanya tentang materi di kelas 10, mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak paham, akhirnya saya mengulanginya lagi. Seperti di kelas 12 Ibu, ya, sebagai contoh, ada materi penyetaraan reaksi redoks. Nah, biasanya sebelum saya lanjut materi, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan pelajaran kelas 10 yang pernah mereka pelajari, yaitu apa definisi dari reaksi oksidasi, definisi reaksi reduksi, kemudian bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Nah, itu menjadi pengetahuan prasyarat supaya mereka nantinya akan bisa bisa lebih cepat memahami materi penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, tetapi karena saya bertanya kemudian siswa saya kebanyakan tidak tahu, akhirnya saya ulangi lagi dari awal. Saya ulangi lagi bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi. Karena kalau mereka tidak tahu itu, tidak akan bisa lanjut ke materi berikutnya. Karena itu berkaitan sekali. Kalau mereka tidak bisa menentukan bilangan oksidasi, jelas mereka tidak bisa menyetarakan persamaan reaksi khususnya dengan cara Bilox. Ya, itulah akhirnya yang memperlambat proses belajar mengajar saya, Ibu. Yang seharusnya sudah materi terakhir sebelum semester, ya itu saya masih di materi bab 2, berarti terlambat sekali dong bagaimana saya mau mengejarnya nanti. Nah, padahal itu sudah mau semester, ya seperti itu, Bu. Jadi saya berusaha bagaimana ya, berusaha memotivasi siswa bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan cara supaya mereka bisa memahami betul-betul materi prasyarat tersebut. Apakah bisa dengan dari informasi dari internet barangkali, ya, karena kendalanya, Bu, mereka tidak bisa lebih banyak pemahaman mereka tentang materi itu mungkin disebabkan karena di kelas 10 barangkali, ya, ini menurut saya barangkali karena waktu di kelas 10 kan ini pas masa COVID, ya, jadi anak-anak itu belajar daring. Kalau belajar daring kan biasanya siswa kurang paham bagaimana betul. Itu mungkin kendalanya, Bu. Mungkin juga karena ada siswa yang di pembelajaran daring itu terkendala mengenai jaringan, akhirnya tidak bisa efektif. Betul Ibu. Dan bisa saja mungkin juga, Bu, ya, karena faktor ini
memang anak-anak itu malas membaca barangkali. Iya, iya. Tidak seperti ya siswa-siswa yang lain yang punya motivasi tinggi untuk mencari informasi tentang materi-materi yang dipelajari. Mereka mungkin kurang membaca juga. Ya seperti itu. Iya, betul Ibu, ya. Iya. Berarti solusi yang Ibu, ide yang Ibu sampaikan tadi ada berapa poin tadi saya simak. Yang pertama itu memberikan motivasi ya, kalau nggak salah ya. Yang kedua itu mencari bahan di internet ya. Iya. Ada berapa cara yang sebenarnya Ibu tadi sampaikan. Kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana yang Ibu akan lakukan? Ya, Bu. Jadi selain memotivasi siswa saya untuk bagaimana mengeksplorasi konten yang mau dipelajari itu lewat internet barangkali, kemudian memotivasi mereka untuk banyak mengkaji literatur, mungkin juga saya yang paling awal saya lakukan Ibu yaitu berbicara dengan guru yang mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Iya, ya. Apalagi untuk kedepannya ya Bu, mungkin kelas 12 ini nantinya sisa 1 semester lagi. Tapi untuk kedepannya ketika saya diberikan lagi amanah untuk mengajar di kelas 12, ya mungkin dari sekarang saya harus berbicara dari hati ke hati dengan guru yang mengajar di kelas 10 dan yang mengajar di kelas 11, untuk bagaimana supaya mereka bisa lebih memahamkan lagi kepada siswa tentang materi-materi, khususnya materi yang ada hubungannya dengan materi-materi di kelas yang lebih tinggi. Iya. Ya, materi yang berlanjut Ibu, pelajaran materi lanjutan ya, yang ada lanjutannya. Seperti itu mungkin yang harus pertama saya lakukan Ibu. Jadi saya harus bekerja sama dengan guru kelas 10 dan 11. Bagaimana supaya mereka bisa lebih memahamkan anak-anak ini tentang materi-materi yang ada hubungannya dengan materi di kelas selanjutnya. Seperti itu, Bu. Iya, saya kira ide yang bagus itu, Bu, dan suatu tindakan yang sebenarnya yang sangat bagus dengan berdiskusi dengan guru-guru yang ada di tingkat yang dibawa dari Ibu ya. Supaya nanti pada saat Ibu mengajar nanti di kelas 12, Ibu tidak terkendala lagi karena materinya sudah tuntas di kelas 10 dengan kelas 11 ya. Iya. Ya, betul sekali. Ini juga ya Bu, kan sekarang ini sudah berjalan kelas 12. Artinya itu untuk kedepannya, Bu. Artinya siswa yang akan naik ke kelas 12 nantinya saya akan melakukan itu ya, rencana aksi saya seperti itu. Tapi untuk sekarang ini mungkin yang bisa saya lakukan Bu, ini mungkin saya bisa mengadakan les ya, les barangkali ya, mengadakan les supaya siswa saya yang di kelas 12 itu bisa menambah pemahamannya tentang materi-materi yang belum mereka pahami dengan baik. Atau bisa juga mungkin saya ada namanya tutor sebaya. Barangkali saya bisa minta tolong kepada siswa yang lebih paham ya untuk menjadi tutor sebaya, untuk membagi pemahaman mereka kepada siswa saya yang belum betul-betul paham. Seperti itu barangkali ya, Bu. Oh, berarti mungkin Ibu akan memberikan les tambahan begitu di sekolah atau les privat? Ya Bu, seperti itu, les tambahan itu. Mungkin di luar jadwal mengajar. Oh, berarti tetap dilaksanakan di sekolah ya. Bagus, luar biasa itu Bu. Dan yang kedua itu adalah yang ini ya, apalagi tadi namanya? Yang poin kedua? Sebaya. Tutor sebaya, ya. Karena pasti di dalam kelas itu pasti di dalam kelas ada berapa orang yang sudah menguasai itu, dan kalau berbagi dengan temannya lain biasanya dia lebih cepat mengerti dengan temannya sendiri biasanya gitu ya Bu. Iya. Oh, jadi yang Ibu lakukan pertama adalah memberikan les tambahan ya. Oh, baik Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan aksi yang dalam waktu dekat Ibu laksanakan ini? Ya,
Kalau saya Bu, insya Allah saya mungkin bisa bekerja sama dengan guru kelas 10. Ya, dalam hal ini di kelas 10 itu ada Pak Heru. Hmm. Ya, dan di kelas 11 itu ada Ibu Ati. Ya, mungkin saya bisa bekerja sama dengan mereka supaya kalau memang mereka nantinya tetap mengajar di kelas 10 dan 11, ya mereka bisa bagaimana caranya teknik mengajar mereka barangkali yang perlu diperbaiki supaya siswa itu bisa lebih paham dengan materi-materi yang diberikan. Ya, di samping itu mungkin juga saya akan mengatur jadwal lesnya. Oh begitu, berarti nanti Ibu ini akan melibatkan guru kelas 10 dan kelas 11 untuk memberikan les tambahan, Bu Di. Oh, luar biasa. Ya. Kalau saya bisa bertanya, kapan kira-kira pelaksanaan lesnya itu dilaksanakan? Soalnya karena selesai semester itu ada libur ya, ini saya bisa gunakan seefektif mungkin menggunakan waktu libur itu, mungkin saya bisa mengatur jadwalnya karena kan nanti masih ada semester genap Bu, jadi semester genap dan pada saat sudah berlangsung pembelajaran semester genap, saya akan mengatur jadwal, mungkin saya akan mengambil jadwal itu di luar jam mengajar. Oh ya, iya. Ya, atau mungkin hari-hari libur, hari Ahad mungkin, ya kami akan sepakati dulu dengan siswa mengenai jadwalnya itu. Tapi saya akan berusaha mengatur jadwal untuk les tersebut. Ya, saya rasa. Iya, oh, baiklah Ibu kalau begitu. Semoga apa yang Ibu harapkan dengan anak-anak ini bisa terwujud ya, dengan kerjasama dengan guru kelas 10 dan 11 memberikan les tambahan di sekolah. Ya, saya tunggu kabar baiknya nanti ke depannya Ibu. Bagaimana Ibu yang rasakan hari ini? Sudah yakin ini? Ya, alhamdulillah Bu, melalui diskusi kita ini saya bertambah semangat. Semangat Semangat untuk melakukan rencana-rencana saya tadinya. Ya, dan mudah-mudahan dengan seperti ini saya selalu punya teman berbagi cerita, sehingga saya punya masalah-masalah, saya bisa bercerita, setidaknya beban yang saya rasakan itu bisa berkurang. Saya ucapkan terima kasih banyak ini Bu atas luangan waktunya untuk saya. Oh, sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih karena Bu Ratna sudah mempercayai saya untuk mendiskusikan sesuatu dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ratna harapkan bisa terwujud. Saya tunggu diskusi berikutnya lagi ya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Ya, makasih banyak Bu. Makasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, very good. Oke, baik. Beberapa hal catatan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan alur coaching tadi. Di tujuan jelas tadi nampak jelas di hal itu muncul dan dipertanyakan oleh coach. Kemudian diidentifikasi masalah, identifikasi juga itu akan teridentifikasi masalahnya dengan sangat gamblang, sehingga nanti di penyusunan rencana aksi itu melahirkan beberapa poin yang memungkinkan dilakukan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian tadi yang terakhir dari alur kita tanggung jawab, yaitu pernyataan komitmennya tadi terhadap orang-orang yang dilibatkan juga sudah sangat nampak tergambar di dalamnya. Kemudian terkait dengan di prinsip coaching, ini yang kehadiran penuh, alhamdulillah juga sudah tergambar dan sudah terlihat dengan jelas apa yang ada, karena ini kita terpantau dan terlihat secara gambar maupun
Kemudian dengan mendengar aktif juga sudah bagus, terlihat dan terbukti dengan anggukan-anggukan dan munculnya beberapa pernyataan-pernyataan yang diulang. Artinya karena dia mampu mengulang, otomatis itu sudah pasti dipastikan dia aktif mendengar dan hadir sepenuhnya dalam kegiatan sampai mampu mengulang beberapa pernyataan baik yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga ini menggiring si coach untuk membuat asumsi-asumsi, ide-ide yang lahir dari prakarsanya si coach itu sendiri. Alhamdulillah kaga ini sudah berlangsung paling tidak belum sempurna, tapi untuk taraf kita ini sudah menunjukkan sebuah ciri yang mencirikan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching di dalamnya. Saya rasa cukup. Terima kasih Ibu Atija dan terima kasih Ibu Ratna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.